Pada Kang Irfan, waktu dan tempatnya saya persilahkan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guys. Jadi di sini saya bukan mau ngajarin gitu, cuman sharing aja lah yang saya bisa, yang saya pelajari dan saya berkecimpung di dunia online mungkin di Meta Ads lah. Karena saya berjualan itu dari 2018. Cuman kalau lebih lanjutnya lagi mungkin tahu dunia online itu pertama itu 2010 ads itu gitu. Jadi udah lumayan cukup lama lah gitu. Dan kalau misalkan teman-teman pengen tahu order online juga dulu pas ini jualan online juga di awal-awal gitu. Dan saya dulu juga jadi CS-nya gitu. Nah jadi karena saya udah lumayan lama gitu, mungkin kalau teman-teman mau belajar, mau bareng-bareng gitu. Kalau mungkin di luar sana banyak yang lebih expert daripada saya, cuman saya yang saya tahu aja gitu. Mungkin di-share ke teman-teman cara panelnya untuk berjualan itu gimana sih gitu kan. Setiap tahun itu pasti update terus dan beda-beda mungkin cara jualannya juga, cara nge-get customer-nya juga gitu. Nah, apalagi buat yang awam banget, yang belum punya tim, yang misalkan baru banget, apa sih konten yang bagus gimana sih, cari produk yang bagus gimana sih? Soalnya teman-teman kalau untuk saya pribadi, panel paling utama itu jangan mikirin iklan dulu gitu. Panel utama, cari dulu produk. Kalau misalkan teman-teman mau belajar tentang ads, itu mungkin setiap platform ya paling sehari 2 hari lah gitu, bisa berjam-jam, cepet kok gitu. Nah karena kita itu karena kita mengeluarkan budget gitu, kadang-kadang deg-degan gitu, kadang-kadang sakit kepala, pusing gitu, apalagi pagi-pagi sehari boncos. Nah itu kan bikin istilahnya kata si Kang siapa tadi, bikin trauma lah gitu. Trauma untuk nggak jualan lagi gitu. Karena banyak faktor banget yang teman-teman harus perhatikan gitu. Bukan hanya di ads-nya aja, cuman paling utama itu di produk kalau menurut saya. Teman-teman kalau misalkan di nggak paham produk, apalagi saya aja sekarang itu kadang-kadang cari produk itu sampai malam. Kadang-kadang tanya dulu ke tim stok, Kang ada gak produk ini gitu, ada gak yang gini gitu. Jadi selalu update juga gitu. Karena kalau misalkan produknya udah lama, teman-teman mau ngiklan sejago gimana pun, ya tetap contoh misalkan kita misalkan produk udah lama, misalkan mungkin buat teman-teman yang baru masuk itu, ini produk baru loh gitu. Cuman kalau udah terbiasa ngelihat situs-situs berkeliaran gitu, kayak misalkan di toko oranye, toko biru, misalkan hijau, bla 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 gitu. Mungkin itu udah lama banget dan apalagi kompetitor juga udah ngiklanin gitu. Jadi kalau misalkan di dunia open itu, kalau di pasar teman-teman mau ngoceh segimanapun, kalau produknya udah lama ya orang cuman ngelihat doang gitu, nggak gimana-gimana. Cuman kalau misalkan produknya baru, unik gitu, ditaruh aja tanpa ngomong gitu, teman-teman pasti laku gitu, seperti itu. Jadi panel utama itu teman-teman harus ngerti produk. Nah, karena kalau dari dulu gitu, saya sebelum ada Ostok itu istilahnya mah kiriman aja dikit gitu teman-teman. Karena alhamdulillah gitu, setelah ada Ostok, saya bukan memuji-muji Ostok karena di Ostok bukan juga gitu, cuman benar-benar gitu ngebantu banget gitu. Karena kenapa? Satu, pas dulu itu saya contoh testing. Ini mah ngobrol aja ya, nantilah praktiknya mah. Nah, testing misalkan contoh buat teman-teman yang baru banget, habis misalkan 100 ribu, ada orderan 3 atau 4. Kita kan contoh beli dulu 10 lah atau 25 biji gitu. Beli kan itu, beli misalkan contoh tokonya yang paling dekat aja Jakarta lah, ke alamat saya di Bandung, itu berapa hari? 2 sampai 3 hari belum nge-packing. Setelah kami packing, kirim lagi ke buyer, nunggu waktu lagi kan. Setelah nunggu waktu ternyata RTS, stoknya mati, gak kejual lagi. Jadi triple kill lah, udah boncos di iklan,
boncos beli produk, dan boncos RTS. Nah itu banyak banget. Jangankan teman-teman yang sendirian gitu, yang sendirian istilahnya mah cari informasi kemana sih, harus gimana sih, ngerti banget kok saya juga gitu, ngalamin gitu. Teman-teman saya gitu di kantor itu semuanya hampir pada bisa jualan online, hampir bisa ngerti gitu tentang Facebook Ads, tentang alurnya. Nah, tapi gak ada yang jalan gitu. Yang jalan saya doang gitu. Saya doang gitu. Dan ada satu lagi teman saya itu namanya Destian Putra. Nah, itu juga lumayan gitu. Ternyata pas saya telaah gitu, jualan itu enggak hanya dipandang sebelah mata meskipun sampingan gitu. Kita harus serius, harus benar-benar, harus mentalnya harus kuat. Karena di dunia online itu kayak dunia offline aja. Kalau mungkin yang udah ngerasain jualan offline, itu ke dunia online kalau menurut saya sama aja gitu. Capeknya, pusingnya gitu. Hanya beda medianya aja gitu. Karena kenapa? Karena mental benar-benar diuji. Kayak yang tadi, wah lemes ternyata jualan di Facebook gak bener ginilah gitu. Dan teman-teman ngelihat teman-teman yang lain misalkan di grup-grup yang banyak yang ngeluh gitu, karena yang ngeluh itu pasti pada nongol, semuanya nongol gitu biar orang-orang nggak jualan sebenarnya, yang diem-diem. Nah itu yang banyak gitu, karena saya yakin gitu di teman-teman seller VIP di Ostok, di order online gitu, saya juga sering ketemu kirimannya sampai puluhan ribu, sampai isinya sehari 1.000 gitu. Nah mereka itu pemain-pemain yang udah lama dan mentalnya kuat. Setelah mental kuat ya si fundamentalnya, si budget iklannya juga gitu. Karena teman-teman jangan menghayal dulu lah, karena istilahnya mah menghayal boleh gitu. Cuman kalau misalkan di jualan di online itu udah ketahuan kok kalkulatornya. Kalau misalkan teman-teman contoh misalkan dapat produk istilahnya menurut teman-teman winning lah. Misalkan CPR-nya itu 30.000 misalkan, udah winning nih mas gitu. Ya kalau misalkan 30.000 rata-rata misalkan, berarti budget iklan kalau misalkan teman-teman pengen orderan 1.000 ya minimal harus punya uang 30 juta lebih gitu. Buat iklan doang gitu. Nih setelah itu kalau misalkan tinggal dikaliin aja gitu. Jadi gak mungkin teman-teman misalkan punya budgetnya 1 juta, orderannya 1.000, gak mungkin gitu, mustahil lah gitu. Jadi kalkulator aja. Jadi teman-teman harus siapin kalau misalkan teman-teman punya budget 10 juta contoh 10 juta, karena sekarang udah ada Ostok gitu, tanpa nyetok barang gitu. Kecuali kalau dulu saya di awal-awal budget 10 juta itu dibagi bagi 2, buat produk sama buat iklan. Malah dibagi 3 buat bayar nanti RTS gitu. Jadi ngap banget lah gitu. Kadang-kadang pas lagi pengen scale up, budgetnya gak ada. Kan itu teman-teman kalau pengen tahu itu jualan di Indonesia itu mau offline mau online ya by momentum gitu, by momentum. Kayak kemarin mau lebaran, mau nanti tahun baru sama bulan Agustus. Nah itu momentum-momentum yang istilahnya yang bisa kita buat nabung lah gitu. Karena di bulan biasa-biasa itu ya gak selalu nanjak, ya biasa aja gitu buat makan sehari-hari gitu. Karena biasanya mah rata-rata puncak-puncaknya ya di 3 momen itu. Buat teman-teman yang masih pusing apalagi di awal-awal gitu. Saya paham banget, saya juga ngerasain banget, apalagi yang belum punya tim, ruwetnya minta ampun gitu. Setelah cari produk misalkan ngiklannya bener atau enggak. Setelah itu masih banyak lagi, ada misalkan nge-CS-innya, bayarnya ngeselin, kurirnya juga gak mau nganter. Jadi sebenarnya problemnya itu panjang banget teman-teman gitu. Jangan dianggap enteng, jualan online gampang kok gitu. Enggak juga gitu. Cuman gitu. Ada cumannya. Kalau misalkan teman-teman udah mantep, udah benar-benar mau serius, sok seriusin. Karena kalau misalkan udah dapet jackpotnya gitu, istilahnya udah paham banget alurnya, seluk-beluknya gitu. Nah itu buat teman-teman
alhamdulillah gitu yang saya rasakan sekarang itu sampai yang awalnya cita-cita orderan segini gitu dan jadi kenyataan, misalkan pengen uang segini jadi kenyataan gitu. Nah misalkan contoh dulu saya dan teman-teman selain teknik iklan bla 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 gitu, yang rahasianya itu sebenarnya mah tetap positif gitu, mau apapun itu dalam ucapan, tindakan apapun gitu. Karena apa? Karena itu sih kalau menurut saya gitu yang paling utama gitu. Kita positif terus dan kita juga vibrasinya juga harus benar gitu. Kalau misalkan ke apalagi ya yang masih punya orang tua, kita harus benar-benar ke orang tua kita, saudara kita, nenek kita, kalau yang punya nenek minta doanya. Jadi pokoknya ngaur aja, soalnya saya mengalami banget gitu, ngalami banget. Kenapa ngalamin banget? Karena ini biar teman-teman paham gitu lah, dan ini juga story gitu, story saya. Dulu saya mungkin modal jualan di depan SD, di kelontongan, pokoknya mah kuli bangunan dan lain-lain lah. Karena saya juga gak punya ijazah gitu, sampai cuman SMP gitu. Jadi gak punya skill, dan itu saya alhamdulillah punya teman gitu yang positif terus gitu. Positif, ada teman coba positif ngomongnya, ngobrolnya atau gimana. Nah saya dari situ mulai positif gitu ke ibu, mah nanti saya bakal dapat uang segini sebulan, padahal jualan es gitu di depan sekolah gitu, kayak gak mungkin gitu bakal punya ini, minta doanya ya, kayak gitu terus lah gitu. Dan alhamdulillah puncaknya gitu ya di umur 20-an gitu, saya alhamdulillah udah kebeli mobil, rumah gitu, ya alhamdulillah lah. Dan karena saya berpikir harus positif terus gitu. Nah, untuk cara beriklan saya dan riset produk gitu kan, mungkin yang pertama saya pasti minta data ke orang Ostok gitu, karena di Ostok itu ada pengiklannya juga gitu, dan udah jago banget lah gitu. Saya juga jadi buat riset produk saya minta ke Kang Iqbal atau ke tim Ostok, Kang ada produk yang bagus gak gitu kan? Ada Kang, ini saya cobain iklanin. Nah dan alhamdulillah mungkin bisa ditanyain ke tim Ostok, yang best seller itu pertama pasti saya ngiklan duluan gitu, dan itu alhamdulillah mantap. Teman-teman yang bingung banget cari produk yang best seller gitu, ya cobain aja yang produk yang best seller di Ostok gitu. Itu udah dimainin tuh sama saya, sama orang-orang lain juga gitu, udah dimainin nih gitu. Cuman mungkin teman-teman ya headline-nya diganti lah, jangan disamain, kontennya mungkin dibedain gitu. Cuman produknya berarti produk ini udah proven nih di market e-commerce ini gitu. Nah setelah mungkin saya testing gitu, saya jualan gitu, alhamdulillah. Kalau misalkan kurang bagus, saya cari di AliExpress. Biasanya saya cari di di luar negeri, jarang banget di Indo gitu. Kenapa? Karena suka ketinggalan, malah lebih update di Ostok daripada di produk-produk di marketplace, karena kadang-kadang orang-orang udah tahu kan, lari ke toko, ke Shopee, ke Tokped yang gitu-gitu kan. Nah jadi saya setelah pertama pasti minta ke si Ostok, setelah Ostok ke AliExpress atau 1688, jadi marketplace luar gitu. Nah, mungkin saya izin share dulu ya ke Nadia. Halo? Halo. Ada gak? Gimana? Coba. Kelihatan gak, aman gak? Oke. Udah kelihatan. Baru kelihatan Pak. Oke, siap. Nah mungkin teman-teman kalau saya di AliExpress gitu, saya cari produk dulu gitu. Mana ini kan mungkin teman-teman udah familiar banget nih iklan-iklan di Indo gitu sebenarnya mah gitu, udah familiar banget gitu, udah kayak ini nih kan, ini HPP-nya murah banget nih, masih bisa banget. Karena kalau misalkan di Shopee itu
kadang-kadang udah diiklanin orang kontennya kurang bagus gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman kontennya istilahnya kurang bagus lah gitu, nggak ngerti konten gitu. Misalkan mending cari ke marketplace luar gitu, karena konten-kontennya udah menarik banget gitu. Nah, misalkan yang saya yang best seller biasanya nih. Yang best seller apa? Misalkan kita mau jualan di niche apa gitu. Nah, misalkan ini earphone, ini 26.000. Kalau misalkan teman-teman bingung gitu, jadi ini menurut teman-teman misalkan oke nih gitu, harganya segini nih, 26.000 contoh gitu. Kita cari dulu, misalkan tanyain ke pihak Ostok kalau saya gitu, atau diiklanin dulu. Setelah diiklanin CPR-nya oke nih gitu, bakal winning nih gitu. Langsung tanyain ke si Kang Irwan, Kang, ada gak produk ini? Belum ada, Kang. Bisa gak request gitu. Nah, kan tadi si Kang Irwan juga mention gitu, produk request. Nah, produk request itu seperti ini teman-teman. Jadi kita iklanin dulu, mungkin teman-teman ada parameter datanya gitu. Datanya misalkan udah ada orderan nih 30 nih. Jadi mungkin spending misalkan 1 juta, ada orderan 30 misalkan. Nah, itu buat teman-teman tinggal aja kaliin misalkan 10 hari, 30 kali 3, 300. Nah, kan itu bisa banget tuh diinfokan ke pihak si Ostok gitu. Jadi Kang Irwan minta dong gitu produk ini diadain gitu. Boleh gak? Karena ada parameter teman-teman misalkan CPR-nya murah, kalau gak ada, kalau saya seperti itu. Mungkin gitu ya Kang, sering saya produk request ya Kang. Iya, Kang Irfan ini sering minta produk request juga nih. Karena kalau misalkan stok sendiri ribet. Ribet dan pusing juga gitu, ngebagi uangnya, ngebagi semuanya lah. Mendingan langsung buat scale up aja ya Kang ya? Ya betul, karena teman-teman kalau misalkan kalau yang udah tahu gitu, by momentum, apalagi misalkan CPR murah gitu, teman-teman mau dibiarkan gitu, mau testing tiap hari gitu, ngabisin budget jutaan gitu, kan nggak gitu juga gitu. Jadi kalau saya pribadi, kalau misalkan udah ada bakal bagus ya mending buat scale up sampai misalkan sehari ngiklan 10 juta, 20 juta ya gak apa-apa gitu. Yang penting mah CPR-nya stabil, kita komunikasi sama tim Ostok gitu, si supplier sama stoknya gitu. Karena kita juga nggak mungkin terus-terusan ngiklan gitu, tapi stoknya nggak ada gitu kan, sayang banget juga gitu. Nah, selain di AliExpress, mungkin kalau saya di 2 platform ini sama 1688 sama di sini. Ini mungkin misalkan teman-teman mau jualan celana misalkan, oke nih gitu kontennya ini. Sebenarnya gini aja teman-teman udah bagus kok gitu menurut saya. Tinggal namain misalkan tokonya atau misalkan harganya gitu, bisa banget gitu. Nah, cek lagi di sini ada nih yang lagi top, nih ada top 1, top 2 gitu. Itu jangan berasumsi ini mah jelek. Jangan gitu. Jadi menilai produk itu lihat apa sih yang best seller gitu. Karena itu mah asumsi kita aja gitu. Karena mungkin market ya sukanya yang gini. Nih kayak ini celana ini. Kan oke banget gitu. Kalau menurut saya gitu. Karena sudut pandang itu beda-beda gitu. Jadi kalau saya pribadi yang ngikutin yang best seller aja gitu. Nah, selain di sini biasanya di TikTok luar negeri atau di Adslibrary, coba konten Adslibrary ini kelihatan nggak Kang atau Mbak TikToknya? Masih di 1688 Kang. Aduh, kenapa ya, sebentar. Masih di 1688 ya? Sebentar. Saya keluar dulu ya ininya. Oke, baik, sambil menunggu Kang Irfan tadi keluar dulu ya, sekedar mengingatkan nih. Jadi untuk produk testing ini akan kita bagikan kepada teman-teman seller yang pada hari ini bergabung. Seperti itu, makanya kenapa penting banget nih untuk ngisi
gitu loh. Jadi mohon diisi absensinya untuk dapat informasi testing produk seperti itu. Terima kasih. Oke, Kang Irfan udah join lagi nih. Udah siap belum kira-kira nih Kang Irfan? Oke. Oke. Nah. Kang Irfan ini punten suaranya belum muncul. Halo, ada gak? Udah. Iya Kang, kelihatan Kang. Oke. Udah kelihatan ya? Kelihatan Kang, TikTok. Oke. Misalkan nah kadang-kadang saya juga ngelihat kompetitor gitu. Kayak misalkan nih yang lagi rame apa sih gitu sekarang gitu. Nah ngelihat di iklan-iklan orang lain gitu. Mungkin kalau teman-teman yang di Facebook Ads diberi juga boleh lihat gitu. Atau misalkan di TikTok Ads diberi ini gitu. Soalnya di sini lebih bagus gitu. Lebih bagus kenapa? Karena di sini ada